Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Kelompok nomor 132 dari Praktikum Laboratorium Simulasi Komputer. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus penyelesaian dari jurnal kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, ada di sini anggota pertama, saya sendiri, Putri Olivia Agustin, dengan nomor NPM 203201023, dan rekan saya Yaski Cahyana dengan nomor NPM 203201086. Nah, untuk judul yang kami ambil dari jurnal kami yakni mengenai modul 4 yakni software Stella adalah analisis pemodelan simulasi sistem dinamik pada produksi tahu di PT XYZ berbasis software Stella. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pada bab 1, yakni berkaitan dengan pendahuluan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada PT XYZ, di mana dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT XYZ berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Dan pada kasus ini digunakan penyelesaian dengan menggunakan sistem dinamik yang dirancang pada suatu model menggunakan software bantu model simulasi, yaitu software. Untuk menyelesaikan permasalahan, metode yang digunakan adalah metode simulasi dengan software Stella. Simulasi Stella adalah alat yang memfasilitator dalam menganalisis untuk merancang model sistem secara akurat, mempresentasikan secara jelas sistem yang dimuat. Stella juga merupakan suatu software alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan pengoptimalan model sistem dinamik ke dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling terkait satu sama lain. Nah, kemudian untuk metodologi penelitian di sini yang terdiri dari pengumpulan data, bahwa pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya, pemecahan masalah dilakukan dengan software Stella yang merupakan sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Stella merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi pada objek. Kegunaan dari aplikasi Stella ini adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Stella termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multihierarkis, baik untuk menyusun model maupun berinteraksi dengan model akurat. Penggunaan software untuk menyelesaikan pembuatan suatu simulasi model dalam proses produksi tahu di PT XYZ dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menganalisis model simulasi melalui sistem dinamik yang terjadi sehingga agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Yang pertama ada tahapan pengumpulan data, bahwa pada tahapan ini diperoleh tabel pengumpulan data pada produksi tahu di PT XYZ. Untuk data pertama yakni data jumlah permintaan sebanyak 4.000, jumlah stok kedelai sebanyak 7.000, persentase penurunan 2%, persentase peningkatan 6%, persentase peningkatan produksi kedelai 11%, persentase kerusakan 1%, dan penggunaan bahan baku kedelai 100%. Nah, selanjutnya akan dibuat model simulasi pembuatan tahu menggunakan software Stella. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yaski Cahyana. Dari saya, terima kasih. Sekian. Nah, selanjutnya untuk pengaplikasian pada software Stella ini, pertama-tama kita akan membuat bentuk model simulasinya. Di sini kita akan menggunakan stock, flow, converter, dan konektor. Di sini stock, pertama itu ada jumlah permintaan,
Yang kedua itu stok barangnya, stok tahunya ya, stok produk. Lalu yang ketiga itu stok bahan bakunya. Selanjutnya itu flow, dan ini selanjutnya itu masukkan konverter. Ini itu presentase peningkatan, yang ini ya itu pakai konektor ini. Nah ini dibuat kayak gini untuk semuanya ya, untuk uh, dari stok tahunya sama stok kedelainya juga. Nah, selanjutnya jika sudah jadi seperti ini, bentuk model dari simulasinya, kita akan memasukkan data-data ini ke dalam model simulasinya yang sudah tadi ini. Pertama itu di jumlah permintaan, initial value-nya itu 4.000. Untuk stok kedelai itu initial value 7.000. Lalu untuk presentasi penurunannya di sini itu 2%, berarti 0,02. Nah, untuk di flow-nya sendiri, jika konverternya sudah diisi, tinggal itu saja, lalu kita tinggal begini, lalu ya untuk bisa dikali dikurang, lalu klik lagi ya, biar lebih gampang dan lebih cepat. Nah, ini dilakukan buat semuanya ini ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan graph pad-nya dan masukkan table pad-nya. Sini tinggal diklik 2 kali, lalu masukkan jumlah permintaan, stok kedelai, stok tahu, konsumsi, sama produksinya. Untuk yang table juga sama ya. Lalu di sini klik run, lalu run spec. Di sini length of circulation-nya itu from 1 to 12 dengan datingnya 1. Ini tuh unit of time-nya bulan atau month ya. Lalu klik OK, lalu klik run. Nah, di sini sudah terlihat untuk grafik lalu sama table pad-nya. Selanjutnya itu pada gambar grafik ini hasil yang didapatkan itu dari awal pengamatan pada bulan Januari sampai pengamatan selesai di bulan Desember. Itu garis biru ini tuh jumlah permintaan, lalu di garis hijau ini produksi sama stok kedelainya.
itu memenuhi jumlah permintaannya dari awal sampai akhir itu tetap selalu memenuhi. Nah, hal ini berarti bahwa proses produksi dari tahu ini dapat terus dilakukan. Selanjutnya untuk table pad dengan bahan baku yang tadi dipakai itu 100% ya. Table pad ini jumlah permintaan dan stok kedelai dan stok tahunya itu berhubungan berbanding lurus, di mana jika stok permintaannya mengalami kenaikan, maka stok kedelai dan stok tahunya juga mengalami kenaikan. Hal ini berarti bahwa stok kedelai dan stok tahu itu seperti di graph pad tadi, itu selalu memenuhi jumlah permintaan. Nah, untuk penelitiannya terdapat kesimpulan ya, yaitu agar kapasitas produksi tahu pada PT XYZ ini dapat memenuhi permintaan pada kedepannya, dilakukan penelitian ini dengan simulasi dinamik menggunakan software Stella yang bertujuan untuk membandingkan hasil permintaan dengan stok bahan baku dan stok produk yang tersedia. Di sini dari hasil pengolahan data itu mendapatkan bahwa jumlah permintaannya dari awal pengamatan yaitu 4.000 unit, dan di akhir pengamatan bulan Desember jumlah permintaannya itu sebanyak 6.157 unit. Untuk stok bahan baku atau stok kedelainya pada awal pengamatan itu 7.000 kg, dan pada akhir pengamatannya itu 19.791 kg. Sedangkan untuk stok tahunya yang awalnya juga sama 7.000 unit, pada bulan Desember pada akhir pengamatan sebanyak 24.077 unit. Hal ini dikarenakan produksi tahu mampu memenuhi jumlah permintaan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, produksi tahu ini memenuhi kebutuhan produksi perusahaan PT XYZ ini. Untuk penelitian lebih lanjut, simulasi dinamik dapat dilakukan dengan beberapa software untuk membandingkan hasil output agar mendapatkan hasil yang optimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.